setelah saya jalanin, ketika kita katakanlah ngurus klaim atau ngebantu mereka untuk mendapatkan penjelasan produk yang kita punya, di situ kan ada peran ngebantu juga gitu kan, membantu masyarakat supaya lebih sadar tentang fungsi dan gunanya asuransi. Dan itu pada dasarnya produk asuransi ini kan dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, tugas kita adalah mengedukasi masyarakat supaya ini loh, produk ini tuh pasti kamu butuh gitu kan. Hanya saja di luar sana itu kan pertama tadi mengenai pengetahuan, mengenai kesadarannya masih kurang gitu kan. Nah, tugas kita di situ untuk meningkatkan kesadaran mereka. Nah, otomatis kitanya pun kalau misalnya kita melakukan hal itu terus-menerus, klien kita juga bertambah kan, kira-kira seperti itu. Iya. Tapi gini Pak, artinya sebenarnya kalau bicara tentang asuransi jiwa, bicara tentang kebutuhan mutlak ya, yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia gitu ya. Bahkan kelahiran lagi gitu ya, ada seorang manusia lagi lahir di muka bumi, sudah otomatis harusnya mereka memiliki asuransi jiwa. Karena bicara tentang manusia, bicara tentang resiko, kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan nggak bisa kita kendalikan. Kapan datangnya, seberapa besar dampaknya ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa ikhtiar yang bisa dilakukan sebelum resiko terjadi, kita sudah mempersiapkan itu. Dan bahkan di agama kita ya memang harus dijaga ya Pak apa yang sudah dimiliki. Jadi ini menjadi sangat baik sekali ya. Artinya kalau kita bicara tentang bisnis asuransi jiwa enggak seremeh-temeh itu ya. Value-nya sangat dalam, melindungi masyarakat. Yes Pak. Usia kemarin saya hitung ya, usia 30 Pak Sandi 29 lah, 29 itu setahunnya itu untuk UP dapat 1 miliar, itu setahunnya 3 juta. Bahkan dengan 3 juta itu, saya hitung 1,2 sekian. Pak, setahun 3 juta sebulan berapa Pak? Kenapa? Setahun 3 juta. Kan kalau misalnya 3 juta. Anggap saya sebulan gitu ya. Kalau setahun 3 juta, sebulannya berapa Pak? Biar teman-teman ngitung aja sih sebenarnya. 250 ribuan ya? 15. Betul. Yes. Bisa dibayangkan. Nah ini dia, 1 miliar usia 30 tahun. Setahun itu 3 juta. Atau kalau mikir, 3 juta, bukan nggak sebulan. Setahun, teman, artinya teman cukup bayar setahun. Murah sekali. Bayangkan itu bisa, kalau misalnya resiko itu terjadi, itu kan luar biasa benefit yang diberikan oleh perusahaan asuransi terhadap orang-orang yang dia cintai. Pas tadi kemarin saya dikontak sama ya referensi lah. Dia usia 28 tahun suaminya, istrinya baru meninggal selisih 1 tahun. Dia kebetulan istrinya itu bekerja di perusahaan asuransi juga, tapi dapat UP-nya itu bukan dalam bentuk dia beli secara individual ya, tapi memang benefit dari perusahaan asuransinya. Nah, dia nanya ke saya langsung, Pak Ali ada produk yang term life nggak? Saya langsung tanya. Karena kita udah ada kira-kira kisi-kisi kayak gini, Mas usianya berapa? Saya usianya 28, dia bilang. Saya langsung tebak kan, kira-kira 3 jutaan Mas untuk dapetin UP sekian. Gitu kan. Nah, buat mereka yang sudah ngalamin case seperti ini, itu kan dia udah punya punya kesadaran luar biasa. Nah, cuman sebagian besar masyarakat yang di luar sana itu, mereka tidak paham dengan manfaat asuransi. Coba kalau dia lihat anak, istri, gitu kan, kalau dia beli produknya ini luar biasa kita membantu orang-orang di luar sana mengenai manfaat dari program ya katakanlah asuransi jiwa gitu ya. Luar biasa banget. Jadi kita bisa ngitung-ngitung loh Pak, gitu ya. Artinya gini teman-teman, kalau bicara tentang asuransi jiwa sekali lagi ya teman-teman, karena bicara tentang 1 miliar untuk apa sih gitu ya. Nah teman-teman mungkin bertanya, 1 miliar untuk apa sih? Kan kalau udah nggak ada sayangnya buat apa juga. Tapi pikirkan ya, banyak orang-orang yang masih hidup. Kalau tadi Bu Nunu cerita tentang almarhum suami gitu ya, ada anak, ada Ibu Nunu, dan ada keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga dengan diri kita nih teman-teman ya. Kalau kita berpikir 3 juta yang kita keluarkan dan itu 1 tahun ya, dapatnya 1 miliar untuk keluarga tercinta. Dan bahkan teman-teman ya, kalau kita bicara tentang uang pertanggungan,
ada syariah loh teman-teman, di mana asuransi jiwa bukan hanya ada waris untuk kita berikan kepada anak kita, untuk pasangan kita, tetapi juga kita bisa gunakan juga untuk wakaf, di mana kita bisa beramal dan dihitungnya adalah gitu ya teman-teman ya, bisa ya 50% dari uang pertanggungan ya teman-teman yang kita dapatkan. Artinya teman-teman kalau kita mau berwakaf, yuk teman-teman mulai dari sekarang nih ya, nggak perlu kita punya duit banyak dulu deh ya teman-teman, niatin sekarang, insya Allah pahalanya udah dihitung juga sekarang ya. Ketika terjadi resiko teman-teman, amit-amit cabang bayi, tetapi ketika terjadi resiko, insya Allah hidup kita selalu berkah di dunia bahkan di akhirat ya teman-teman. Kenapa? Karena yang disebut dengan wakaf ya, pahalanya bahkan ya masih mengalir ketika kita sudah tiada, selama wakaf tersebut bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Wah Pak Ali, terima kasih ya. Jadi dihitung nih Pak. Udah punya belum nih uang pertanggungannya buat teman-teman yang saat ini ya belum mungkin ya, berbisnis nggak ya? Berbisnis, tanya ke Pak Ali, nanti tanya ke Bu Nunu dan orang-orang yang mengundang Anda pastinya. Pak Ali, Bu Nunu, ini sekali lagi mati lampu nggak sadar gitu ya, tiba-tiba udah jam 9. Seharusnya kita buka pertanyaan nyala lagi tadi ya. Yes Pak, silakan. Ya, untung tadi lampunya nyala lagi gitu kan. Betul, jadi kita dengan skenario gitu kan. Nggak ada. Tapi sesi yang menarik adalah sesi yang nggak sadar tiba-tiba udah mau selesai aja. Nah Pak, ya buat teman-teman yang saat ini mungkin pesannya sama seperti Bu Nunu ya. Apa sih Pak pesan-pesan Bapak untuk teman-teman yang saat ini masih berpikir-pikir, masih nimbang-nimbang untuk join segera. Tidak ada resiko, tidak ada modal yang dibutuhkan, opportunity untuk make money-nya luar biasa besar. Yes. Apa yang jadi pertimbangan gitu? Ada. Tinggal action aja. Ya, dengan segala kelebihan yang disampaikan oleh Pak Ali dan Bu Nunu gitu ya, bahwa teman-teman, yuk, bisnis ini adalah bisnis kebaikan, di mana kita menyampaikan suatu hal yang baik kepada masyarakat tentang proteksi perencanaan keuangan, sehingga ya kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkah lagi ya. Kenapa? Karena mereka memberikan bukti cintanya kepada orang-orang yang mereka sayangi. Begitupun dengan dirinya sendiri. Ketika terjadi sakit, ya, terjadi kecelakaan dan lain-lain, amit-amit cabang bayi. Ketika kita mencintai diri kita, jelas kita harus bisa menjaga amanah itu ya. Dengan apa? Dengan ikhtiar ya. Ketika terjadi risiko, insya Allah ya apa yang teman-teman bayarkan, apa yang nasabah bayarkan bisa di-cover oleh perusahaan asuransi jiwa. Ini Pak Ali dan Bu Nunu juga menyampaikan profesionalitas dalam bekerja. Tentu bisnis asuransi jiwa tidak seremeh-temeh itu ya, tentu tidak sesimpel itu. Cukup luar biasa dalam maknanya, cukup luar biasa dalam value-nya, teman-teman. Bagi kita yang tahu bahwa makna kelahiran kita adalah bermanfaat untuk orang lain. Nggak ada pilihan lain deh untuk kita memilih bisnis apa sih yang paling tepat. Hanya bisnis asuransi jiwa. Lihat saja ya, ada Pak Ali pastinya, ada Bu Nunu pastinya, ada Sandi Suryaman